Shalom, kita bertemu dalam Detik Destiny. Pada hari ini, saya ingin mengongsikan renungan yang bertema kesaksian sebagai sebuah legasi iman. Kita akan melihat teks pada hari ini, Yosua 4 ayat 4 hingga 7. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkannya dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, "Menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan. Air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Saudara-saudari, mari kita fokus kepada ke-12 orang yang membawa batu itu. Kita lihat apakah peranan dan kemudian ia menjadi sebuah legasi penting dalam sejarah orang Israel. 12 orang pembawa batu, apakah sumbangan mereka? Kalau kita lihat dari manakah batu-batu itu diambil, Yosua 4 ayat 3 memberitahu kita, "Dan perintahkanlah kepada mereka demikian, angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam." Jadi dari mana batu-batu itu? Batu-batu itu diambil di tengah-tengah sungai Yordan, dari tempat para imam berdiri sementara mereka mengangkat tabut perjanjian. Apakah tujuan batu-batu itu diambil dan kemudian diletakkan di tempat di mana orang Israel akan bermalam nanti? Tujuannya ialah supaya batu-batu itu menjadi peringatan akan penyertaan, mukjizat yang terjadi, bahkan kebesaran Tuhan yang memimpin bangsa itu menyeberang sungai Yordan. Saudara-saudari, batu-batu yang diambil itu bukanlah menjadi batu bersurat, dan tiada apa-apa yang dipahat pada batu itu untuk merekodkan peristiwa ajaib yang berlaku. Tetapi batu-batu itu menjadi kesaksian yang tidak bertulis, yang mana akan diceritakan secara lisan sepanjang zaman. Anak-anak Israel akan bertanya mengenainya, dan demikianlah orang Israel akan menceritakan kesaksian mengenai sungai Yordan menjadi kering semasa orang Israel menyeberanginya. 12 orang pembawa batu itu telah menjadi sebahagian daripada saksi-saksi mata yang memberitakan kesaksian dari apa yang telah terjadi dalam sejarah Israel. Mereka taat, mereka bertindak menurut perintah Yosua. Apa yang mereka tinggalkan telah menjadi sebuah kesaksian yang harus diturunkan dan diceritakan sehingga generasi demi generasi tetap mengingati peristiwa ajaib yang dilakukan oleh Tuhan. Saudara-saudari, 12 batu yang diangkat oleh 12 orang pembawa batu telah menjadi legasi iman terhadap siapa Allah dan apa yang dilakukannya. Ya, Dekan Katedral Din Musa telah mengongsikan minggu lalu atau Isnin lalu mengenai Allah sebagai pencipta, penguasa,
dan penyembahan harus kepada Dia sahaja dalam detik Destiny Isnin lalu. Legasi ini menjadi kesaksian yang berkuasa untuk mengingatkan Israel mengenai Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Untuk kita pada hari ini, bagaimana dengan kehidupan kesaksian kita? Bagaimana kita dapat memastikan anak cucu kita terus-menerus tetap mendengar dan mengakui Tuhan sebagai pencipta, penguasa, dan penyembahan hanya Dia saja yang layak disembah? Apakah yang boleh menjadi legasi iman yang Anda boleh turunkan di katedral ini dan secara khusus dalam keluarga kita masing-masing? Perbuatan dan sumbangan Anda dalam melaksanakan misi AAC 111 mungkin menjadi sebahagian dalam sejarah kewujudan dan kehidupan AAC di Kota Kinabalu. Ketaatan dan kerelaan Anda melakukan kehendak Tuhan boleh saja menjadi memori yang akan dikenang dalam keluarga Anda maupun di dalam gereja. Kejayaan dan mukjizat yang terjadi dalam kehidupan Anda kerana mentaati kehendak Allah akan menjadi peringatan sepanjang zaman dalam keluarga Anda. Bila suatu hari cucu Anda bertanya tentang kejayaan yang dikecapi dalam keluarga Anda, maka anak cucu Anda akan mengongsikan kesaksian bagaimana Allah melakukan keajaiban dalam kehidupan Anda pada hari ini. Nama Tuhan tidak akan hilang dalam keluarga Anda. Perbuatan Tuhan akan terus-menerus diceritakan dalam keluarga Anda sehingga keturunan demi keturunan Anda tetap mengakui Tuhan Yesus sebagai pencipta, penguasa, dan penyembahan hanya kepada Dia saja yang layak disembah. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua. Kita bertemu lagi. Bye-bye.